dengan NIM 2305111043. Dan rekan-rekan saya ada Siti Sabila dengan NIM 2305111041 dan Andre Maulana Jayudin dengan NIM 2305111050. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi database MySQL. Yang tahap pertama ada instalasi SMPP terlebih dahulu. Sebelumnya udah pernah download semua kan ya SMPP? Sudah. Di sini saya akan menjelaskan ulang cara instalasi SMPP. SMPP adalah paket perangkat lunak yang menyediakan Apache atau web server, MySQL atau database, PHP, dan Perl. Dengan SMPP ini kita bisa membuat server lokal di komputer kita untuk kebutuhan pengujian dan pengembangan. Nah, di sini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, unduh SMPP di situs resminya. Lalu pilih versi SMPP sesuai versi PHP yang kita butuhkan. Yang kedua, ada jalankan installer. Klik 2 kali pada file exe yang tadi kita download pada situs resminya. Lalu jika muncul peringatan keamanan window, klik yes atau download saja. Yang ketiga, wizard instalasi. Klik next pada jendela penyambutan, lalu pilih komponen yang ingin diinstal. Secara default semuanya tercentang. Biarkan saja kecuali kamu punya kebutuhan khusus. Lalu klik next. Pilih lokasi instalasinya atau lokasi defaultnya biasanya C.2 XMPP. Kamu bisa menggantinya jika perlu. Klik next. Lalu ada bahasa. Biasanya bahasanya itu bahasa Inggris. Lalu klik next. Lalu next, proses instalasi akan dimulai. Lalu tunggu aja sampai ada tulisan finish. Nah, di sini kalau udah diinstal akan muncul SMPP. Ketika kita klik SMPP Control Panel itu aplikasinya akan muncul seperti ini. Lalu kita centang start di bagian Apache dan MySQL ini. Lalu kita klik adminnya untuk memunculkan PHP MyAdmin. Nah, untuk memverifikasi instalasi SMPP-nya, kita bisa ketik http garis miring localhost. Jika muncul seperti ini berarti sudah bisa. Nah, di sini akan membuat database baru di MySQL. Buka halaman PHP MyAdmin yang tadi kita klik tadi. Lalu kita klik database yang ini. Kemudian akan muncul seperti ini. Nanti kita ketik academic dan kita klik create untuk membuat database. Nah, di sini kita bisa memasukkan kolom-kolomnya. Ada kolom ID, kolom NIM, kolom nama, kolom jenis kelamin, kolom prodi. Dan di sini kolom ID menggunakan tipe data integer, kolom NIM menggunakan tipe data kaca, nama menggunakan tipe data kaca, jenis kelamin menggunakan enum. Untuk membuat pilihan ada laki-laki dan perempuan, yang prodi juga menggunakan enum, ada industri, informatika, dan peternakan. Dan di sini yang ID-nya diprimirikan agar tidak ada kode yang sama. Lalu dengan NIM juga diunikin. Nah, di sini kita udah bisa dilihat dari yang bagian tab yang struktur akan muncul yang tadi kita buat ID, NIM, nama, jika, dan prodi. Di sini kita bisa memasukkan value-value yang tadi kita buat kolomnya di bagian insert ini. Nanti kita masuk insert into tabel mahasiswa UMC. Lalu ketikkan value-nya ini ID, NIM, nama, jika, dan prodi. Nanti akan muncul seperti ini jika kita sudah memasukkan value-nya. Lalu di sini akan kita membuat koneksi ke database menggunakan file getter. Yang pertama ada database connection yang berfungsi untuk mengkoneksikan SQL dengan getter. Yang kedua ada mahasiswa.py yang berfungsi untuk menyediakan operasi CRUD untuk tabel mahasiswa yang kita buat tadi. Yang ketiga ada main.py
Sedangkan operasi queue-nya, read, update, dan delete-nya dikelola dalam kelas mahasiswa. Program terdiri dari 3 file utama, yaitu database manager, mahasiswa, dan my.py sebagai yang membuka menu berbasis teks. Ketika my.py dijalankan, program akan terhubung ke basis